Saudara-saudari terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Gereja percaya bahwa Allah mengangkat Maria ke surga dengan jiwa dan raganya karena peran Maria yang luar biasa dalam karya penyelamatan dan penebusan Allah melalui Kristus Putranya. Ajaran iman ini tidak menentukan apa-apa berkaitan dengan kematian Maria. Tidak diketahui secara pasti wafat, tetapi kematiannya tidaklah disertai ketakutan atau penderitaan, namun diliputi dengan ketentraman dan kegembiraan sebagai suatu perpindahan dari dunia ini ke dalam keabadian. Karena dalam tradisi gereja Timur di Yerusalem itu ada gereja Santa Perawan Maria, di mana dipercaya di situ Maria wafat. Sementara di tempat lain dikatakan ada yang disebut dengan Rumah Maria di Turki, bukan di Yerusalem. Dan dikatakan Maria tinggal bersama dengan Yohanes Pembaptis di situ. Kemudian entah kapan meninggalnya juga tidak tahu, bahwa di situ ada pondok atau Rumah Maria disebutnya. Jadi soal kematian Maria mati di mana, apakah dia wafat atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah bahwa Maria berpindah dari dunia ini di dalam keabadian, kegembiraan bersama Allah dan bersama Yesus Putranya. Dalam keabadian inilah gereja mengimani bahwa Maria bersatu dengan Kristus Putranya dalam kemuliaan karena Maria telah menyelesaikan panggilan hidupnya, dan tak mungkin Maria yang melahirkan Yesus itu terpisah daripadanya. Kendati dalam bacaan pertama diceritakan bagaimana seorang perempuan yang akan melahirkan, mau melambangkan, mau mengatakan bagaimana perjuangan hidup di dunia ini, bagaimana panggilan perempuan itu untuk terus berjuang dan akhirnya harus semuanya menyerahkannya kepada Allah. Dalam kitab Wahyu, gambaran tentang perempuan itu sungguh sangat mengerikan menurut saya sih. Tetapi pada kenyataannya gambaran itulah yang mau melambangkan, mau menyimpulkan perjalanan atau perjuangan Maria di dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Pada abad ke-8, Gereja Timur merayakan pesta Maria diangkat ke surga ini. Sementara di dalam gereja Roma atau gereja Barat, pengangkatan Maria ke surga dengan jiwa dan raganya itu baru secara resmi mulai tahun 1950. Jadi jaraknya sangat-sangat jauh sekali. Namun apakah dengan keputusan gereja ini kemudian ajaran-ajaran iman itu begitu dilalaikan atau diabaikan? Tidak. Bahwa perjalanan gereja, pengakuan iman tentang Maria diangkat ke surga itu tetap berjalan dari dalam tradisi, di dalam tindak kesalehan atau devosional, di mana gereja hidup dan di mana gereja tetap bertahan untuk melaksanakan devosi, melaksanakan tugas hidupnya dengan bantuan Maria, seperti terjadi dengan berbagai macam penampakan Maria kepada Bernadette, kepada di Guadalupe itu siapa nggak tahu namanya,
kepada Fatima itu juga baru tahun Perang Dunia Pertama 1918. Namun pengakuan yang tegas baru ditegaskan tahun 1950. Nah, penegasan inilah bukan berarti bahwa gereja Roma tidak mengakui tentang ajaran iman ini, tetap menerima, tetapi supaya ditegaskan kembali dan menegaskan secara persetujuan dari seluruh umat Kristiani di seluruh dunia, menegaskan bahwa ajaran benar tentang Maria itu diterima karena peran Maria terhadap perjalanan gereja. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, yang kita ucapkan selalu di dalam syahadat atau dalam kredo, sekarang bertahta di surga bersama Bapa, yang kepadanya telah diserahkan segala kuasa surga dan bumi, dan Maria tetap melaksanakan perannya menyertai Yesus, mendoakan kita dan membantu kita untuk tetap bersama putranya, sebagaimana ditegaskan di dalam bacaan kedua, di mana dalam bacaan kedua, kalau boleh saya mengutip bagian ayat terakhir, Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Satu ungkapan kristologi dari Paulus yang kalau kita hanya membaca secara pintas kita nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti sebenarnya. Tapi berhubung terus-menerus bacaan ini menggema, mengiang di telinga saya, dalam benak saya, rupanya apa yang mau dikatakan adalah bagaimana Kristus memegang pemerintahan yang dipercayakan Allah kepadanya. Kemudian, pengangkatan Maria ke surga dengan jiwa dan raganya. Loh, katanya jiwa dan raganya atau jiwa dan badannya. Katanya Maria mati. Apakah Maria diangkat badannya kemudian dibawa ke surga? Kita tidak mempersoalkan itu. Mau dibawa dengan badannya, kemudian Maria mati dan lain sebagainya. Yang jelas kematian itu adalah bagian dari manusia. Kita tidak bisa menyangkal itu. Entah sesudah kematian kemudian diangkat ke surga, bahwa makam Maria, jasad Maria juga tidak ada. Tidak ada yang para ahli yang menemukan jasad Maria, tetapi pembuktian dari penampakan yang dialami oleh orang-orang yang mendapatkan karunia itu, mereka tetap mengatakan bahwa Maria hidup. Entah diumpamakan atau diperlihatkan dengan bentuk wanita cantik, entah diperlihatkan wanita yang menderita, Maria yang menangis karena melihat manusia banyak dosa, dan seterusnya. Kesaksian-kesaksian semacam itu adalah mau juga mengatakan bahwa Maria diangkat ke surga ini, yang jelas bahwa dalam dunia kebatinan itu ada dua macam raga. Raga yang wadak ini yang bisa dilihat, bisa diraba, bisa secara fisik, tapi juga ada badan yang lain, di mana di dalam badan yang lain inilah manusia menikmati kemuliaannya.
Maka dari kepercayaan itulah di mana pengangkatan Maria ke surga dengan jiwa dan badannya mau menunjukkan kepada kita betapa tingginya tubuh manusia di hadapan Allah. Karena penebusan Kristus, karena Kristus yang bangkit, karena Kristus yang mulia, karena Yesus yang naik ke surga. Oleh sebab itu, sepantasnya kita juga memperlakukan tubuh dan menghormati badan kita sebagai sarana atau alat untuk mencapai kesempurnaan di dalam Allah. Sebagaimana ajaran gereja menegaskan, yaitu oleh Santo Paulus disebut ajaran kenosis. Kenosis itu artinya pengosongan diri. Pengosongan diri hanya semata-mata hidup bagi Allah. Semata-mata hidup menjalankan kehendak Allah. Sebagaimana Kristus yang wafat di salib menyerahkan segala-galanya secara radikal kepada Allah. Demikian juga Maria menjalankan tugas hidupnya mulai dari panggilan Maria dan jawaban Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka apa yang diungkapkan di dalam bacaan Injil, pengalaman bagaimana Maria mengunjungi Elisabet, di mana Elisabet mengatakan, ketika Elisabet mendengar salam Maria itu, dia mengatakan, ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Maria disebut sebagai ibu Tuhanku karena peran Roh Kudus yang hadir, yang datang kepada Maria melalui malaikat Gabriel, dan juga sekaligus Maria kepada Elisabet, di mana salam Maria diterima sebagai anugerah Roh Kudus bagi Elisabet, sehingga muncullah kegembiraan bagi bayi yang dikandungnya. Saudara-saudari yang terkasih, oleh sebab itu dan sepantasnya kita menghormati Maria, bukan menyembah Maria. Sekali lagi ditegaskan, kita bukan menyembah Maria, tapi menghormati Maria sebagai sarana Kristus di dalam melaksanakan tugasnya, dan Maria dipersatukan di dalam misi Kristus untuk melaksanakan karya penebusan manusia. Marilah kita dalam perayaan ini semakin meneguhkan iman kita akan peran Bunda Maria dan meneladannya agar peran ini sungguh menjadi peran kita semua di dalam melaksanakan kehendak Allah. Sehingga dengan demikian kita boleh berdoa kepada Bunda Maria yang tak bernoda, murnikanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Doa yang sangat sederhana ini mendorong kita untuk semakin mendekati Kristus. Dengan demikian, apa yang disabdakan Kristus kepada kita melalui Santo Paulus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kristus akan tetap menyucikan diri kita, diri sesama kita, di mana kita bisa berkomunikasi dengan sesama, dan terlebih bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah selama hidup kita di dunia ini. Semoga Allah selalu mendampingi kita melalui Bunda Maria dan Kristus Putranya. Amin.